Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rina Indriani, kelas 2A Pendidikan Matematika NPM 206410062. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja dan dewasa. Definisi: perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dan nilai yang mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian. Remaja. 1. Pengertian remaja. Istilah remaja berasal dari kata adolescence atau kata bendanya yang berarti remaja atau yang berarti tumbuh menjadi dewasa. 2. Perkembangan kognitif. Pada masa remaja, perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal. 11 tahun sampai dewasa. Gunarsa 1982. Suatu kapasitas untuk berpikir abstrak di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Heisenberg, mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif, hipotetis, dan berpikir proposisional. Yang kedua, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proposisional, memperbolehkan penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proposisional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari proposisi atau pernyataan verbal tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata. Sebaliknya, anak pada tahap operasi konkret mengevaluasi logika pernyataan hanya dengan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti konkret. Yang ketiga, memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner atau khayal dan dongeng pribadi atau personal fable yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak berpadu dengan perubahan fisik menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tentang diri sendiri. 3. Perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalen, baik dari remaja maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian. 1. Hubungan dengan orang tua. Selama masa remaja, hubungan orang tua anak berubah dari menyayangi dan persamaan hak. Proses mencapai kemandirian seringkali melibatkan kekacauan dan ambiguitas karena baik orang tua maupun remaja belajar untuk menampilkan peran yang baru dan menjalankan sampai selesai. 2. Hubungan dengan teman sebaya. Walaupun orang tua tetap memberi pengaruh utama dalam sebagian besar kehidupan, bagi sebagian besar remaja, teman sebaya dianggap lebih berperan
penting ketika masa remaja dibandingkan masa kanak-kanak. 3. Perkembangan moral remaja. Yang pertama yaitu tingkat moralitas remaja sudah lebih matang hasil interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Kedua, konsep moralitas tentang kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Yang ketiga, perilaku moralitas sebagai pemenuhan fisik dan psikologisnya. 4. Tingkatan moralitas konvensional atau berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Dan yang terakhir, tingkatan moralitas loyalitas atau loyalitas terhadap norma yang berlaku dan diyakini. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang, yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita yang seutuhnya. Perkembangan dewasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan, menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum, dewasa awal sejak seseorang menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah atau sejak seseorang menikah meskipun belum berusia 21 tahun. 2. Dewasa madya. Dewasa madya adalah masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki satu periode dalam kehidupannya dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. 3. Dewasa akhir. Dewasa akhir adalah periode penutup rentang dalam kehidupan seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang mulai menurun. Tahap perkembangan kognitif. Tahap mencari prestasi terjadi pada masa dewasa awal, berkaitan dengan perencanaan masa depan atau karir dan perolehan pengetahuan. Tahap tanggung jawab dimulai sejak masa dewasa awal, terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. Tahap eksekutif terjadi pada masa dewasa madya, individu bertanggung jawab terhadap sistem di lingkungannya yang berkaitan dengan keorganisasian. Dan terakhir, tahap reintegratif terjadi pada masa dewasa akhir, individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Perkembangan emosi, sosial, dan moral dini atau awal. Yang pertama, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Kedua, fokus pada minat. 3. Kondisi yang mempengaruhi perubahan minat, perubahan kondisi kesehatan, perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan status pernikahan menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. 4. Masa krisis sosial, dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Yang terakhir, peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Perkembangan emosi, sosial, dan moral madya. Perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu 1. Pernikahan dan cinta. Individu berada pada masa kestabilan. 2. Sindrom sarang kosong. Terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. 3. Meningkatnya hubungan persaudaraan dan persahabatan. 4.
4. Pengisian waktu luang. Individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan pensiun. 5. Hubungan antar generasi. Keterdekatan hubungan tampak pada keterdekatan anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tua. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.